Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama. Oke teman, kali ini kita kedatangan pelanggan mobilnya Espas Pickup dan penyakitnya tuh kayak gini, Zebra Espas Pickup. Nah ini doorlocknya itu aku cek itu oke lah, udah kerowak ya. Makanya apa? Makanya pintunya itu nutupnya tidak enak ya. Coba teman-teman kalau udah kerowak kayak gini kalian tambahin solasi atau hansaplast, ya saya pastikan tetap tidak enak teman-teman, bisa dijamin itu. Makanya di sini saya akan perbaiki dengan cara yang benar, dengan cara yang semestinya, bukan asal perbaiki. Oke teman, langsung kita bongkar letter U nya ya. Buat teman-teman yang tidak tahu cara membongkar letter U, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Oke, setelah letter U saya lepaskan, saya akan cek dulu apakah pintunya anjlok dulu. Nah, di sini pintunya anjlok ya. Lihat ada yang natap dan ini juga turun. Karena apa? Karena kalau kita tidak membenarkan pintunya yang anjlok dulu, kita tidak mengepaskan pintunya yang anjlok dulu sesuai nat, maka apa? Maka pintu itu walaupun door locknya bagus, walaupun door locknya udah kita benerin, tetap tidak enak ya. Jadi kita akan perbaiki dulu pintunya biar tidak anjlok dulu ya. Karena ini di sini anjlok sedikit, saya akan ring satu di bagian engsel paling bawah. Buat teman-teman yang belum tahu cara pengeringannya, bisa dilihat video saya sebelum ini, yaitu penyetelan pintu mobil anjlok truk. Di situ terlihat jelas bagaimana saya memberikan. Di sini ada dua baut, saya kendorin dan saya naikkan, kemudian saya ring, kemudian di sini sudah saya kencengin ya teman, biar ring naik pintunya. Nanti kemudian videonya saya ada di video saya sebelum ini teman, kelihatan jelas ya. Cek karena tidak akan setiap video saya kasih sudah gambarannya, karena teman. Di sini saya kencangkan dulu ya. Saya kencangkan sebelum dulu, ini juga kita sudah akan ada, cek yaitu di apakah truk. udah jelas banget setelah kita kasih ring satu di bagian engsel. Oke, kita pasang ringnya dulu bawah. teman-teman. Di engsel paling bawah itu ada dua baut, yang dikasih ring adalah yang baut paling bawah. Kemudian saya cek di sini dan ini tadi tak kasih ring satu dan ternyata udah naik, udah los. Lihat knopnya udah rata ya, udah rata dan ini juga udah rata dan udah sip, udah enak, tidak ada yang ganjal. Nah, kemudian kita akan bongkar door locknya teman-teman, karena di situ tadi terlihat door locknya udah kerowak ya. Makanya akan kita perbaiki. Karena apa? Karena door lock kerowak itu adalah door lock yang membuat pintu itu nutupnya tidak bisa kenceng, ya, walaupun tutup diantar tidak bisa kenceng. Apakah hanya dengan solatif aja, dengan hansaplast bisa? Jawabannya adalah tidak. Itu adalah penipuan. Dan di sini lihat teman-teman ya, door locknya, lihat ini, door locknya udah keruak banget ya. Door locknya udah keruak banget, ini yang membuat pintu tidak bisa ditutup dengan kencang, walaupun kalian menutupnya sangat keras. Karena apa? Karena di sini ada, nah ini ada rongga ya, ada rongga sehingga ada kekoplokan pada bagian pintu mobil. Teman-teman, langsung kita kerjakan biar pintu ini menjadi pintu yang enak nutupnya dan tidak harus kencang. Saksikan terus videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan bongkar door locknya ya. Kita akan bongkar door locknya. Oke, setelah terbongkar, nah ini dia teman-teman, biar teman-teman tahu penyebab pintu mobil itu tidak bisa ya, kencang enak. Nah, ya, kocak ya. Nah, ini koplok kayak gini. Ini satu adalah hal yang membuat pintu itu tidak bisa ditutup kencang itu tidak enak. dapat ini. Walaupun udah ditutup kencang, tidak akan kencang. Kita perbaiki dulu. Jadi buat teman-teman yang kenapa saya ulangin kata-kata ini ya, biar teman-teman itu paham ya. Buat teman-teman yang nggak suka kalau semua ini diulang-ulangin, ya saya minta maaf. Karena di sini saya menjelaskan kepada teman-teman biar teman-teman itu paham, biar teman-teman itu mengerti, jadi tidak. Dan bagian ini juga kocak ya teman-teman, dengan ganjal hansaplast. Dan di sini juga teman-teman ya, ini adalah yang membuat pintu itu bolong harus pan. Tidak. Oke, kita perbaiki satu persatu. Kekoplokan, dan itu nggak boleh koplok ya, nggak boleh kocak. Maka di situ nanti kita akan benerin. Oke teman, langsung kita benerin satu persatu teman-teman ya. Di sini kita cek. Dan di sini besinya itu juga masih bagus karena ini adalah door lock original. Oke, kita singkirkan dulu dan kemudian kita akan las bagian yang tadi keruak ya teman-teman. Kita las dulu.
Setelah dilas semua, jangan lupa untuk digerinda, untuk dirapikan teman-teman. Dirapikan dan dibentuk sesuai dengan door lock originalnya dulu saat keluar dari pabrik ya. Nah ini udah saya rapiin dan ini hasilnya teman-teman ya. Nah ini hasilnya udah pas, udah sepan. Oke, kemudian kita rapiin dulu biar benar-benar enak, benar-benar rata, benar-benar sepan, sehingga nanti nutupnya benar-benar enak. Oke, kita cek. Nah lihat teman-teman, di sini sudah sepan ya. Nah udah sepan ya, tidak ada kekoplokan ya. Lihat. Nah ini udah, nah sepan ya. Nah ini adalah door lock yang bener kayak gini. Oke, kemudian kita perbaiki penyakit berikutnya yang membuat door lock itu tidak enak nutupnya, atau pintu tidak enak nutupnya. Dan buat teman-teman di bagian sini usahakan dibentuk oval ya. Dibentuk oval, ini juga oval, biar saat pintu nutup itu bisa gampang, tidak gerunjal. Oke teman, langsung kita cek di bagian kedua yang mana yang menyebabkan pintu ini tidak enak. Nah ini lihat, ini ada kekocakan juga ya. Jadi teman-teman, ini harus ditutup, harus disepankan, jangan sampai kocak oblak kayak gini. Oke, kita las dulu, kita sepankan teman-teman. Kemudian kita gerinda dulu ya. Setelah kita las, kita gerinda, kita sepankan dengan lubang pada bagian pengait satu. Nah ini pengait satu, kita cek. Nah lihat teman-teman ya. Oke, di sini udah sepan banget, udah oke, udah bisa muter, lihat. Nah ini udah sepan ya teman. Jadi usahakan sepan kayak gini, jangan oblak ya, sepan. Oke, selanjutnya teman-teman yang kita harus perbaiki. Nah ini teman-teman yang harus kita perbaiki juga, yaitu pengait 2. Nah ini pengait 2 ini koplak teman ya, koplak ya. Nah ini juga harus kita rapatkan, jangan sampai ada kekoplakan. Oke, kita las dulu, dan setelah kita las dan ini hasilnya sudah sepan, tidak koplak ya teman. Oke, langsung kita rangkai teman-teman, kita rangkai semua. Oke, di sini saya lebih senang kalau mengurangi pernya ya teman, biar nanti lebih lembut nutupnya. Jadi ini saya akan kurangi biar lebih gampang nutupnya. Jadi buat teman-teman, kalau mengurangi per ini jangan banyak-banyak ya, tapi sedikit aja, jangan sampai bolong pernya ya, tapi tetap sepan dan bisa tetap mengunci. Oke, kita pasang satu persatu, perlahan demi perlahan. Dan kemudian kita pasang tutupnya. Dan buat teman-teman di sini, kalau memang kalian punya ring, kalian ring ya, bentar. Nah, di sini saya kasih ring sedikit, gunanya apa? Gunanya biar lebih rapat tanpa ada goncangan, tanpa ada ruang gerak pada pengait satu ini ya. Jadi di sini saya kasih ring satu biar lebih sepan, biar lebih kencang, biar tidak oblak. Nah, lihat tidak oblak. Oke, langsung kita tutup, kita rapiin, nanti kita kasih oli dan kita pasang di bagian pintu mobilnya. Oke, kita cek dulu ya. Cek dulu door lock-nya. 1 klik, 2 klik. Oke, bisa. Klik 2, oke. Oke, teman-teman. Oke, teman, langsung kita coba dengan letter U-nya apakah udah sepan. Dan di sini udah sepan ya. Tidak oblak, 2 klik lancar, langsung kita pasang teman-teman. Oke teman, di sini saya tidak lepas lagi karena selalu saya tekankan buat teman-teman untuk mengasih oli ya. Oli itu gunanya untuk melumasi pada bagian besi-besi. Jangan setimpet, karena setimpet tidak bisa melumasi. Dia hanya penghalang pada pergerakan besi kayak gini ya. Tapi kalau di gotri, kalau di laker dia bagus, tapi kalau di hal-hal kayak gini setimpet vaselin itu tidak bagus karena akan menambah kotoran, menambah seret dan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Teman-teman, langsung kita pasang dulu door lock-nya.
Oke teman, setelah semuanya terpasang, kita cek dulu lagi-lagi apakah pintunya anjlok, dan udah tidak anjlok ya. Jadi saya itu selalu mengecek terus apakah anjlok lagi seperti itu ya. Kemudian kita pasangkan letter U-nya. Pertama-tama teman-teman pasangnya acak dulu. Boleh kenaikan, boleh ke bawahan, boleh ke dalaman, boleh keluaran, pokoknya bebas. Setelah dipasang secara acak ya, caranya nyetel gini buat teman-teman biar lebih paham. Setiap hari saya ulang-ulang biar teman-teman bisa paham. Buat yang bosen ya nggak usah ditonton. Oke teman, setelah kita pasang kemudian kita lihat. Nah, lihat door lock-nya apakah udah pas tengah ya. Dan di sini terlalu naik, jadi saya turunkan dulu. Oke, saya turunkan dikit biar door lock itu pas dengan letter U-nya di bagian tengah-tengah. Oke, kita klik 1, klik 2. Dan di sini udah oke, udah lumayan teman daripada tadi ya. Dari tadi kan harus kenceng banget, bahkan kenceng pun tidak bisa kenceng ya. Di sini saya akan lebih kencangan lagi dengan saya masukkan sedikit biar lebih enak, biar lebih kenceng lagi. Oke, kita cek apakah ada yang natap. Dan di sini masih ada yang natap, terlalu turun, saya naikkan sedikit, saya turunkan sedikit. Oke, kita cek lagi. Di sini adalah proses yang paling menyenangkan ya teman. Kita akan menemukan titik penutupan yang enak ya. Kalau dirasa nggak enak, masih natap, kita paskan lagi ya. Karena tadi terlalu naik, kita turunkan dulu. Nah, di sini adalah proses yang paling menyenangkan karena kita mencari penutupan yang enak itu dengan perasaan. Nah, ini kan belum enak ya. Nah, itu dia masih harus kenceng kan. Oke. Bentar, kita lock dulu. Di sini ada yang natap sedikit ya pada bagian karet-karet di sini. Nah, di sini karet itu udah pada melar, jadi saya masukkan sedikit karena udah pada melar merenggang sehingga apa? Sehingga pintu itu menjadi terganjal oleh karet ini ya, karena ini adalah pada udah merenggang. Jadi saya pukul ke dalam biar masuk sehingga karet tidak menghalangi pintu untuk lebih enak. Oke, kita paskan lagi teman-teman. Klik 1, klik 2. Nah, udah enak teman-teman. Nah, ya kan teman-teman. Nah, kita lihat dari samping dan udah rata ya, tidak nyongol. Nah, lihat udah rata, nutupnya juga udah enak, tidak harus banter, ringan aja udah kenceng dan hasilnya memuaskan. Oke teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, dan buat teman-teman jangan lupa share, like, and comment. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.